teman-teman, berjumpa lagi ya, belajar bersama Asya dan Eka. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang soal-soal pedagogik beserta pembahasannya secara tuntas. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Nilai yang digunakan guru jika ingin tahu ketuntasan kompetensi peserta didik dalam menyelesaikan tes sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal adalah A. Nilai rata-rata, B. Nilai tertinggi, C. Nilai median, D. Nilai tes individu, dan E. Nilai total. Oke, kita cari kata kuncinya dari soal ini. Kata kuncinya adalah guru ingin tahu ketuntasan kompetensi peserta didik. Apakah sudah sesuai dengan KKM atau belum? Nah, dari opsi A, B, C, dan D dan E ini opsi pilihan yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, nilai tes individu. Karena dari tes individu ini kita bisa tahu apakah siswa ini sudah memenuhi KKM atau belum. Yang selanjutnya untuk soal yang kedua, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator ketercapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar merupakan bagian daripada A. Komponen penyusunan RPP, B. Prinsip-prinsip penyusunan RPP, C. Persyaratan penyusunan RPP, D. Langkah-langkah penyusunan RPP, dan E. Penilaian dan penyusunan RPP. Oke, teman-teman. Untuk yang opsi A, komponen penyusunan RPP itu kita masih berpedoman kalau ini ya, untuk ini kita masih berpedoman pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang ada 11 komponen. Nanti coba teman-teman buka kembali ya lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Itu ada 11 komponen, ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau tema dan subtema, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi, ada materi pembelajaran, ada metode, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Nah, otomatis kalau di sini keterkaitan dan keterpaduan antara KD materi dan seterusnya ini sampai selesai soal yang komponen penyusunan RPP, opsi A otomatis tidak ada. Kemudian kita lihat prinsip-prinsip penyusunan RPP. Nah, teman-teman coba nanti dibuka lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya. Di situ prinsip-prinsip penyusunan RPP diantaranya ada perbedaan individual peserta didik, yang kedua partisipasi aktif peserta didik, yang ketiga berpusat pada peserta didik atau student center, kemudian ada pengembangan literasi yaitu pengembangan budaya membaca dan menulis. Yang selanjutnya ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang selanjutnya ada penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator ketercapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar. Nah, ada kan ini di prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang selanjutnya ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita sudah ketemu jawabannya ya teman-teman. Bisa dilihat nanti lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang prinsip-prinsip penyusunan RPP. Nah, jadi jawabannya nomor 2 itu adalah D. Prinsip-prinsip penyusunan RPP. Kalau yang C, opsi C, persyaratan penyusunan RPP ini nggak ada persyaratan khusus ya dalam menyusun RPP. Langkah-langkah penyusunan RPP ini setiap individu memiliki cara yang tersendiri. Dan yang E, penilaian dan penyusunan RPP. Oke, mungkin ini tergantung dari pengawasnya masing-masing. Yang ketiga, penilaian autentik sedapat mungkin dapat menggambarkan A. Sikap peserta didik, B. Pengetahuan peserta didik, C. Keterampilan peserta didik, D. Sikap dan pengetahuan peserta didik, E. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Oke, kayaknya di sini kita pilihnya cenderung yang opsi yang paling panjang ya. Opsi yang paling panjang itu yang E, tetapi bukan hanya itu saja, karena ini kita berpedoman pada penilaian kurikulum K13 bahwa penilaian autentik itu mencakup 3 ranah, diantaranya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini cuma dicicil satu-satu, sikap, pengetahuan, keterampilan. Ini sikap dan pengetahuan. Nah, yang mencakup ketiga-tiganya adalah di opsi E, ya teman-teman.
Yang selanjutnya nomor 4, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu adalah A. Silabus, B. Rencana dan program pembelajaran, C. Garis-garis besar program pembelajaran, D. Kurikulum, dan E. Perangkat pembelajaran. Oke, teman-teman kita bahas satu persatu ya. Jadi, kalau silabus itu merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencangkup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Ini menurut Permendikbud nomor 59 tahun 2014. Sedangkan RPP, kalau RPP itu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka, ya, rencana pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau garis-garis besar program pembelajaran ini kayaknya sudah tidak sudah tidak bukan ini kayaknya ya. Kemudian yang kurikulum, nah kalau kurikulum ini coba teman-teman lihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nanti coba teman-teman buka lagi undang-undang ya, undang-undangnya Nomor 20 Tahun 2003. Yang perangkat pembelajaran. Nah, kalau perangkat pembelajaran ini ya macam-macam ya, teman-teman, mulai dari silabus, mulai dari penetapan KKM, RPP, instrumen penilaian, dan sebagainya. Jadi, jawabannya adalah yang D ya, teman-teman. Selanjutnya soal nomor 5. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam hal penguasaan kompetensi yang harus dikuasai, maka tes yang dapat digunakan adalah A. Tes keterampilan, B. Tes pilihan ganda, C. Tes sikap, D. Tes kognitif, dan E. Tes uraian. Oke, kita lihat kata kunci yang di sini adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam penguasaan kompetensi yang harus dikuasai ya. Jadi kalau keterampilan ini adalah kegiatannya untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan ya, dalam menerapkan pengetahuan itu penerapannya. Kalau tes pilihan ganda ini adalah bentuk soal untuk mengukur tes kognitif. Nah, kalau tes sikap ini untuk memperoleh informasi ya tentang perilaku peserta didik apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ingin kita terapkan pada siswa tersebut. Kemudian tes kognitif, nah ini ya untuk mengetahui peserta didik dalam penguasaan kompetensi, berarti yang kita lakukan adalah tes kognitif. Oke. Kemudian kalau tes uraian ini salah satu bentuk tes untuk mengetahui tes kognitif. Jadi yang betul adalah opsi yang D.